Ketika Puan tak dikenali pedagang pasar, referensi dan warning buat PDIP. Pemilihan presiden semakin dekat. Elit partai yang mempunyai ambisi menjadi capres sudah bersiap jauh-jauh hari. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin sudah mendeklarasikan diri jadi capres. Sayang respon dari khalayak tidak begitu menggembirakan. Untuk menjadi capres harus mempunyai elektabilitas dan popularitas yang memadai. Jika sudah menjadi kader partai politik, lebih diuntungkan. Sedangkan bagi yang belum tinggal mencari kendaraan politik. Tidak semua kandidat capres mempunyai kendaraan politik. 3 besar kandidat capres paling kuat misalnya Prabowo Subianto, posisinya lebih menguntungkan. Elektabilitas tinggi dan sudah mempunyai kendaraan politik, yaitu Partai Gerindra. Sedangkan Anies Baswedan harus mencari partai politik yang mau mendukungnya jadi capres. Sedangkan Ganjar Pranowo sampai saat ini nasib politiknya masih misteri. Ganjar yang merupakan gubernur Jawa Tengah mempunyai elektabilitas dan popularitas tinggi di mata masyarakat. Tetapi sayang, PDIP yang merupakan partainya seolah mengabaikan potensi dirinya. Sebagaimana diketahui PDIP seolah tutup mata terhadap potensi Ganjar Pranowo jadi capres. Sebaliknya malah memaksakan diri mendorong Putri Mahkota Puan Maharani sebagai kandidat capres 2024. Padahal elektabilitas Puan Maharani sangat rendah. Beberapa kejadian dan fakta di lapangan harusnya bisa menjadi referensi bagi PDIP. Jangan sampai potensi kejayaan PDIP yang bisa kembali terulang malah gagal gara-gara ego politik sang ketum partai berlambang banteng tersebut. Kejadian berikut cukup memalukan. Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung sekaligus berbelanja ke Pasar Jungke, Karanganyar, Jawa Tengah. Namun siapa sangka 2 pedagang di pasar tersebut tidak mengenali sosok Putri Megawati Soekarno Putri tersebut. Dilansir dari Detik Jateng, dalam kunjungannya, Puan didampingi Wakil Bupati Karanganyar, Robert Kristianto, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Bupati Wonogiri Joko Sutopo, serta Bupati Klaten Sri Mulyani. Momen lucu Puan tak dikenali pedagang itu pun terjadi saat ia membeli daging sapi dan bakso. Masa kandidat capres tidak dikenali masyarakat? Sungguh memalukan. Elektabilitas Puan jauh di bawah sejumlah kader PDIP lainnya yang namanya turut masuk dalam survei, misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas 20,5%, ex-Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mencapai 2,9%, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang mencapai 2,6%. Rendahnya elektabilitas Puan pun memunculkan banyak pertanyaan. Sebab Puan memiliki segudang atribusi. Selain sebagai Ketua DPR, Puan juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Ketua DPP PDIP. Sepertinya sang Putri Mahkota memiliki beban yang lebih berat dibandingkan tokoh lain yang masuk ke dalam bursa capres, yakni persepsi publik yang melihat Puan sebagai keturunan Presiden pertama RI Soekarno. Puan adalah cucu Presiden pertama RI, yakni Presiden Soekarno. Ibunya Megawati Soekarno Putri adalah putri dari sang proklamator, yang juga Ketua Umum PDIP serta Presiden kelima RI. Melihat garis keturunannya, Puan dipersepsikan sebagai keturunan darah biru Soekarno. Namun stigma tersebut justru menjadi beban bagi Puan. Alih-alih mengantongi dukungan apik dalam survei, jika PDIP nekat mendorong Puan Maharani sebagai capres, maka resikonya sangat tinggi. Pemilu 2024 akan menjadi tantangan besar bagi Puan, sebab mayoritas pemilih adalah kelompok pemilih muda yang terdiri dari para generasi milenial. Jadi untuk PDIP, dalam hal ini yang terhormat Ibu Megawati Soekarno Putri harus lebih berhati-hati, teliti, fair dalam memilih kandidat capres untuk Pilpres 2024.
supaya PDIP bisa hat-trick alias 3 kali berturut-turut menjadi pemenang pemilu dan mampu mendorong kadernya jadi Presiden RI. Artikel ini ditulis oleh Adin di siwat.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.